Selamat pagi anak ibu kelas 4 yang ada di rumah. Semoga kamu tetap sehat dan diberkati oleh Tuhan. Shalom. Kita masuk dengan memuji nama Tuhan terlebih dahulu dengan lagu Bangkit Serukan Nama Tuhan. Bangkit, serukan nama Yesus. Mari maju, Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat ini serentak, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. bangkit, yeah. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya.
Setelah memuji nama Tuhan, kita masuk dalam doa. Lipat tangan kamu, kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang ada dalam kerajaan surga, kami bersyukur buat hari ini. Kami mau belajar tentang agama Tuhan. Berkati kami pada materi ini. Ingatkan kami bahwa Engkau berkarya dalam hidup kami. Hari ini Tuhan, Engkau yang memberkati dari awal pertengahan hingga akhirnya pembelajaran kami. Kami yang ada di rumah maupun di sekolah atau dimanapun kami berada, ketika kami melakukan aktivitas kami, Tuhanlah yang menyertai kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hari ini kita masuk pada materi tentang kisah Naaman yang disembuhkan. Kamu buka Alkitab kamu sebagai pedoman ya nak. Dan berikut kisahnya dalam video. Silakan simak. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Seorang pahlawan tentara, sebab oleh dia, Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu sakit kusta. Seorang anak perempuan dari negeri Israel, ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, "Begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu." Maka jawab Raja Aram, "Baik, pergilah, dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel." Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, dikirimnyalah pesan kepada raja, "Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel." Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya, mengatakan, "Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir." Naaman dengan gusar sambil berkata, Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, 'Mandilah, dan engkau akan menjadi tahir.'" Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu, terimalah kiranya suatu pemberian dari hamba-Mu ini. Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Pergilah dengan selamat." Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak.
Akhirnya, berkatalah Naaman, "Jikalau demikian, hamba-Mu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain." Oke anak ibu, karena sudah mendengarkan kisah video pembelajaran tentang Naaman, ibu berharap dari video itu kamu memahami kisah Naaman yang disembuhkan. Nah, setelah kamu memahaminya, maka dalam pembelajaran berikutnya akan ibu berikan latihan sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Oke anak ibu, sampai di sini dulu pembelajaran kita. Kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.